Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa nikmat iman, tauhid, Islam, dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut tidak dicabut oleh Allah, dan harapan kita bersama mudah-mudahan wafat kita dalam kondisi iman, tauhid, Islam alias mati yang husnul khotimah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui pengajian ini, mudah-mudahan kita itu nanti di hari kiamat ketika Rasulullah bangkit dari kubur, dia memanggil-manggil umati, umati, umati. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang dipanggil oleh Rasulullah SAW dan disyafaati oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Ini masalah baiat syuhro, baiat susulan. Ketika setelah 100 hari Kiai Soleh itu Ustaz Zainuddin ngasih informasi, katanya kelihatan syuhro itu diperkirakan ditunda tahun depan. Dan ketika itu memang saya berhalangan hadir ketika 100 hari itu karena memang ada acara dikatakan takut nggak bisa ngejar waktunya. Lantas informasi tersebut saya tampung. Kemarin Ustaz Zainuddin datang lagi ngasih informasi, katanya untuk daerah Lampung itu sudah mengadakan kelihatan. Informasi yang tidak secara langsung dari Ustaz Fathuddin, katanya sekarang giliran kelihatan di sini. Itu berita yang tidak langsung, berita yang orang tidak mau membawa informasi tersebut kepada jamaah kita ini. Yang sebenarnya acara kelihatan syukur itu sebenarnya yang milik bersama, milik dari jamaah Fathuddin, jamaahnya Ustaz Zainuddin, dan jamaah kita. Jadi apapun informasi itu sebenarnya kalau memang itu serius harus disampaikan. Nah, masalah baiat syukur ini itu harus ditembusi. Artinya ditembusi itu kita harus ke sana. Paling nggak saya yang ke sana. Dikhawatirkan setelah wafatnya Kiai Soleh itu masa-masa rawan. Masa rawan itu masa di mana banyak gejolak fitnah atau di mana banyak orang-orang
prasangkaan hati yang jelek. Misalkan walaupun kita itu 100 hari, sebenarnya ya kita tetap berpartisipasi, tetap mengirim ketika itu 4 juta yang dikirim ke sana. Hanya saja saya nggak bisa hadir waktu itu. Ketidakhadiran kita ini, saya itu dikhawatirkan nanti ada prasangka yang jelek, takutnya kita yang menjaga, bukan saling menjaga. Takutnya gara-gara udah nggak ada Gesola, kita nggak mau meneruskan bayatan itu, takutnya begitu kan. Untuk menjaga informasi-informasi yang tidak diinginkan atau menjaga hati biar tidak buruk sangka, itu kewajiban kita. Jadi kita itu berkewajiban menjaga hatinya seseorang agar tidak buruk sangka. Kewajiban kita menjaga lisan orang agar tidak berkata jelek kepada kita dan lain sebagainya. Jadi permasalahannya saya itu waktunya kalau pagi itu memang banyak yang dikorbankan, banyak ngaji yang saya korbankan, satu. Yang kedua, waktu saya sempit, misalkan itu jadi waktunya itu sempit. Kalau Senin paling nggak Rabu udah yang ke sini, kalau Kamis Sabtu paling nggak udah yang ke sini. Itu pun sudah ada pengajian yang dikorbankan yang lainnya. Artinya pengajian itu kalau sering diliburkan, terutama kalau ngaji malam akad itu memang nggak boleh diliburkan. Takutnya ada jamaah-jamaah yang akhirnya jadi malas. Nah, masalah kelihatan itu juga menjadi beban hati saya gitu. Itu tadi beban hati walaupun kita nggak punya rasa begitu, takutnya kita ini gara-gara saya soleh nggak ada, dikiranya kita takutnya tidak simpati kepada amalnya itu. Ya kalau memang ke sana, waktu saya hanya segitu itu. Paling nggak ya berangkatnya naik pesawat, pulangnya bisa naik kereta. Kalau waktu yang sangat sempit begitu, itu demi nama baik kita semua warga Akmalia Kampung Rambutan, karena kita itu giliran beat syukur, dikiranya kalau kita nggak nembusi, dikiranya kita tidak mau ketempatan. Itu permasalahannya. Dengan tanda apa? Dengan tanda misalkan saya 40 ada halangan nggak bisa ke sana, 100 hari nggak bisa ke sana, ya memang bukan tempat yang dekat. Artinya kalau saya itu ke sana, itu bukan hanya orang yang ke sana. Kalau saya itu kalau di sana kalau nggak bersedekah, saya juga nggak berani. Pasti saya kalau ke Malang, sowan guru itu mesti sedekah. Oleh karena itulah masalah ini kita ambil bersama ya. Itu tadi informasinya begitu itu. Tapi kalau memang kayak syukur itu mau digilir ke sini, ya kita harus siap ya. Harus siap, jangan sampai kita dicap kelompok orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak tanggung jawab. Karena untuk Ustaz Selamat Musai itu dia kan nggak ada jamaahnya, dia istilahnya saya nggak bisa ketempatan, mau gabung ke sini aja. Itu masalah melihat dari kita tetap berjuang. Kelihatan syukur itu tetap, kalau memang gilirannya kita harus siap untuk melaksanakan berkubur. Itu memang itu wasiat dari saya Soleh Syahbudin. Sekarang ibunya yang masih umroh
belum pulang, Gus Rom masih umroh juga. Kemarin saya dapat SMS Gus Rom itu transit Soekarno-Hatta. Kalau transit itu kan memang sebenarnya susah untuk ditemui, namanya transit ya, transit umroh. Tapi ada jamaahnya Jainuddin yang nemuin sana, dan saya juga nggak sempat menemui masalah itu. Jadi sudah terbiasa kalau guru besarnya itu wafat, biasanya banyak gejolak-gejolak atau sesuatu yang tidak kita inginkan bagi jamaah rambutan, ya khususnya biarlah orang berkata apa, yang penting kita tetap sematan atau taatan kepada guru, dan Allah lah yang tahu terhadap apa yang harus kita lakukan. Sama ketika Rasulullah wafat, kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar, ketika itu banyak orang-orang yang tidak mau zakat sampai Abu Bakar memeranginya. Bahkan banyak orang yang ngaku-ngaku nabi-nabi yang baru. Ini seputar bayatan syukur. Jadi tetap nanti saya tembusin, tapi mungkin nunggu Gus Rom ya, Gus Rom atau punya sudah selesai umrah. Selanjutnya persiapan beat. Memang ya waktunya memang mepet-mepet begitu. Itu kita siapkan masing-masing untuk beat kubro, untuk beat sugro, ya silakanlah kotak beatan itu diisi sekuasanya, semampunya, diniati ibadah kepada Allah. Dan beat kubro bagi yang berkehendak pengen naik kereta, ya harus jauh-jauh hari, karena kereta itu nggak bisa dipesan dengan waktu yang dekat. Selanjutnya ini ada amalan untuk dibagi-bagi.
Sudah semua belum? Cukup nggak ada kertasnya? Ini doa wirid hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tentang cara mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa miliknya Abi Hasan Asy'adili radhiyallahu anhu. Ini saya bacakan mukaddimah kitabnya begini. Ini saya bacakan dari kitab kulingnya. Di situ nggak ada, ya ada dalam kitab saya. Waman arada iqbalan nas alai bil mahabbah. Di situ nggak ada, adanya di kitab saya. Waman arada iqbalan nasi alai bil mahabbah wal hay'ah wa ta'zim lahu fi qulubihim fa la yaqra'u hadhil ayati syarifah akibatul sholatin arba'ami'atin wa khamsina marrah. Artinya begini, ketika seseorang kepengen menghadapi masyarakat dan di masyarakat itu diletakkan rasa kecintaan atau kasih sayang dan timbul rasa pengagungan di hati masyarakat tersebut, masyarakat hormat, takdim, kita nggak dilecehkan, falai pikir hati-hati ayat, maka sebaiknya maka wajib atasnya membaca ayat yang mulia ini setelah tiap-tiap sholat, tiap-tiap habis sholat 450 kali. Ayatnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil saja. Itu teks ayat Qur'annya. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu naftu hurufnya. Hitungan abjadnya itu adalah 450. Maka cara mengamalkan adalah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Sumayatlu badah hati dakwah al-jalilah. Kemudian dia setelahnya membaca doa yang agung ini 7 kali. Fa idza tamama ala dalika fa inna yahsulu lahu minal khairat ma la tudrikul afwan. Ketika seseorang istiqomah atau langgeng atas membaca hasbunallah wa ni'mal wakil dan ditutup dengan 7 kali doa, maka baginya akan mendapatkan keberhasilan beberapa kebaikan yang susah untuk ditangkap, susah yang beberapa kebaikan yang tidak bisa ditangkap oleh beberapa kefahaman. Artinya orang itu mengalami kemunculan hidup. Kemunculan hidup itu sebenarnya nggak ketemu nalar. Maksudnya apa? Ya, sebenarnya oleh Allah diberikan rezeki menurut Rasulullah secara akal nggak nyampe. Orang itu bisa begitu ya, bisa sukses, bisa apa, akal nggak nyampe. Makanya wala tuhso madatul akal. Kebaikannya atau kesuksesannya itu sampai nggak bisa ditulis melalui pena. Inilah doa yang aku termasuk
khasiat hasbunallah wa ni'mal wakil itu ya selain menarik berbagai rezeki, kita diberikan kewibawaan oleh Allah, dan yang masih banyak lagi termasuk tertangkal dari beberapa kejahatan. Ini termasuk khasiat dari hasbunallah ini mukaddimahnya. Ya lam ya akhi wafaqakallah wafaqakallahu lisalihil qaul. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah menolongmu dengan bagusnya ucapan wal amal. Fa'abadaka an ahlil fawiyah wal kasar, dan mudah-mudahan Allah menjauhkanmu dari orang yang ahli fawiyah, ahli menghabiskan waktu yang tidak ada gunanya. Semoga kita tidak terjadi orang yang putus dari beberapa amalan, putus daripada beberapa pikiran, putus ngaji. Dan semoga Allah menjauhkanmu dari sifat malas. Waktu ngaji begini karena malas ya tiduran aja di rumah. Ada yang refreshing, ya, macam-macam lah. Semoga Allah menjauhkan jamaah maliyah khususnya dari kejadian tersebut. Man arada wa yakuna Allah hasibahu, barang siapa menginginkan Allah mencukupinya, wa wakilah Allah mewakilinya fi jami umuri, di dalam seluruh urusannya, wa yakufahu syarra jami khalqihi, dan Allah mencegah padanya seluruh kejahatan makhluknya, wa yu'ayyidahu binasrihi, Allah mengokohkan dengan pertolongannya, wa yulqiya mahabbatahu fi qulubi ibadi, Allah meletakkan kecintaan di hati beberapa hambanya, wa yaghnillah min syi'ati fadlihi, dan Allah mengayakan, wa yaghniyahu Allahu min syi'ati fadli, dan Allah mengayangkan dari keluasan anugerahnya alias rezekinya. Fal yakul fi kulli yaumin wa lailatin, hendaklah dia mengucapkan sehari semalam hasbunallah wa ni'mal wakil bi adati hurufiyah, dengan bilangan naktu hurufnya, wa huwa arba'atun wa khamsuna, yaitu 400, wa huwa arba'u mi'atin wa khamsuna, yaitu 450. Itu kalau wa man qara'al ayat fi lailatin wa yaumin adadhal mutaqaddil summa badal adadil wakun, barang siapa membaca ayat yang telah disebut itu, kemudian setelahnya membaca ayat fanqala binikmati minallahi wa fadlin lam yamsashum su' 6 kali, kemudian membaca diteruskan dengan ayat wa taba'u ridwanallahi wallahu dzul fadlil azim 1 kali. Ila kana fi khirsillah al-manik, kecuali orang itu berada di dalam penjagaan Allah, wa fi wada'ihi allati la tudayyi, dan dia berada di dalam titipan Allah yang tak akan disia-siakan. Wa kana maltufan bi fi harakati wa sakanati, dan dia akan mendapatkan kelembutan di dalam gerakannya, diamnya. Wa hafidha min jamil mu'tiyati, dan dia akan terjaga dari tiap-tiap sesuatu yang menyakitkan dengan izin Allah. Ini bagian dari hikmah kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi dibacanya 450 kali. Itu jangan ditambah, jangan dikurangi, karena itu memang makhluk hurufnya segitu itu. Lantas ditambah dengan ayat tersebut. Syukur bila kita baca doa ini doa
taskhir itu untuk menaklukkan. Ya menaklukkan apa aja ya makhluk, apa aja. Misalkan kita masuk hutan takut sama binatang-binatang buas atau orang-orang yang jahat dan sebagainya, insya Allah dengan membaca doa ini mereka akan bertekun. Ini doanya setelah baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, lantas teruskan dengan baca ayat faqala bi nikmati minallahi wa fadlin lam yamsashum su 6 kali wa tabaridbanallahi wallahu dzul fadlil azim 1 kali. Surat Ali Imran ayat 174. Kemudian diteruskan dengan baca doa ini. Anjuran dari musholeh doa ini dibaca 7 kali balikan. Kalau enggak kuatnya sekali yang apa, tetapi yang paling utama 7 kali, yang paling utama lagi tiap-tiap habis 80. Kalau enggak kuat itu ya minimalnya sehari semalam sekali. Hasbunallah wakil itu 450 kali. Baca ayat tadi itu lantas diteruskan dengan doa ini. Ini doanya Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Itu dibaca 3 kali. Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rahmanu, ya Rahmanu. La takil ila nafsi fi khidmah malakani lima anta alamu bimini. Artinya, ya Allah, janganlah kau serahkan diriku di dalam penjagaan sesuatu yang telah kau milikkan padaku, yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Wa amtidni biroki kotim min rokai kismikal hafidilladhi hafidha binidamul mawjudat. Tolonglah padaku dengan kelembutan namamu Al-Hafid yang kau menjaga ketertiban beberapa perkara yang terwujud. Waksini bidarin min kifayatika, artinya sandangilah aku dengan sandangan kecukupanmu. Wa qaliti bi sayfin asrika, kalungilah aku dengan kalung pedang pertolonganmu. Wa himayatika, dan penjagaanmu. Wa tawiz bi tajil izika, artinya berilah mahkota padaku dengan mahkota kemuliaanmu. Wa mahabatika, dan kehebatanmu. Wa karamika, dan kemuliaanmu. Wa radini biridai minka, selendangilah aku dengan selendang yang datang darimu. Wa rakibni markaban aja, tungganganlah aku kendaraan keselamatan. Fil hayati wal mamat, di dalam hidup dan mati. Bihaqi majasin sadkharir, dengan haknya nama majasin sadkharir, nama Allah. Amdidni biraki qatim min roka kismikal kohar, tolonglah aku dengan kelembutan namamu al-kohar. Tak tahu biar liman aradani besok, yang bisa menangkal dariku orang yang berkeinginan melakukan kejahatan padaku. Mijamil mutiati, dari seluruh perkara yang menyakitkan. Wa tawalani bi wilayatil iz, berilah wilayah padaku dengan wilayah kemuliaan. Yang ta'uli biha kullu jabbarin anid, yang menjadi rendah diri padaku tiap-tiap orang yang sombong dan yang jongkak. Setan yang maridin, dan setan yang jahat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Aziz ya Jabbar, 3 kali. Ya Allah, ya Aziz ya Jabbar, ya Allah, ya Aziz ya Jabbar, ya Allah, ya Aziz ya Jabbar, 3 kali. Allahumma alqi alayya min zainatika wa min mahabbatika wa karamatika. Ya Allah, letakkanlah atasku, berikanlah atasku dari hiasanmu, kecintaanmu, kemuliaanmu, wa min qudratil rububiyatika, dan dari kehadiran rububiyahmu. Mata baru bilukul, yang beberapa akal menjadi bingung. Watatilu bin nufus, beberapa jiwa menjadi hina. Watatullah rikob, beberapa budak menjadi rendah diri. Watarikul absor, beberapa pandangan menjadi suram.
taraddadu dunal afkar, beberapa pemikiran menjadi pecah, menjadi bingung. Wa yasur lahu kullu mutakabbir, dan dengan nama tersebut tiap-tiap orang yang sombong, yang arogan menjadi hina. Wa yasur lahu kullu malikin qahar, dan ditaklukkan karenanya tiap-tiap raja yang qahar, yang sombong. Ya Allah ya Malik ya Aziz ya Jabbar 3 kali. Ya Allah ya Wahidu ya Ahadu ya Qaharu 3 kali. Allah masyakirli jami'a khalqika, artinya ya Allah taklukkanlah padaku seluruh makhlukmu. Allah masyakirli jami'a khalqika, ya Allah taklukkanlah padaku seluruh makhlukmu. Kama sakhortal bahra li sayyidina Musa alaihi salam, sebagaimana kau taklukkan lautan untuk junjungan kami Musa alaihi salam. Walayum li qulubahum, lunakkanlah hati mereka kepadaku. Kama layanta hati dari Daud alaihi salam, sebagaimana kau lunakkan besi bagi Nabi Daud alaihi salam. Fa innahum la yantakuna ila bidznik, sesungguhnya mereka makhluk itu tidak akan bisa berucap kecuali dengan izinmu. Nawasihi fi qabdatika, ubun-ubun mereka berada di genggamanmu. Wa qulubuhum fi yadika, hati mereka berada di tanganmu. Asarifuha kaifa yasha, kau palingkan di mana saja engkau menghendaki. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal ya amal ghuyub, ya amal ghuyub, ya afatu ghadabahu bila ilaha illallah, kupadamkan kemarahan mereka dengan la ilaha illallah. Ada orang yang paling emosi. Wastajlabtu mahabbatahum bisayyidina wa maulana Muhammadur Rasulullah, aku tarik kecintaan mereka dengan junjungan kami, pelindung kami Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ayna akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Falamma ra'ayna, ketika mereka melihat para wanita Nabi Yusuf, akbarnahu, maka mereka bertakbir karena kagum terhadap keelokan Nabi Yusuf. Wa qata'na aydiyahunna, mereka memotong-motong tangannya, tidak terasa. Wa qulna hasalillahi ma hadza basar, mereka berkata ini bukan manusia, ini adalah malakun karim, ini malaikat yang mulia. Maka ada kata-kata kamu adalah malaikatku, maksudnya itu mungkin dari kata-kata malakun karim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala wasallam. Bicaranya doa ini yang paling bagus dibaca setiap sholat. Itu setelah baca hasbi Allah wa ni'mal wakil 150, dilanjutkan dengan ayat ketujuh. Maqala binikmati minallah fadlan yamsas usul 6 kali, wa ta'budu Allah wa Allah fadlan nadir 1 kali. Bagi yang nggak kuat ya itu aja cukup. Tapi bagi yang mampu silakan. Atau sehari semalam baca doanya itu bisa. Kalau yang punya luas bisa tiap-tiap habis sholat. Nah doa itu dihafalin, bukan nunggu nanti kalau ada kejadian baru nyari kertasnya mana itu. Macanya udah mau nyaplok nyari kertas. Jadi kalau udah diwiridkan itu kan udah itu biasa. Suatu saat ada kejadian sudah otomatis. Itu doanya Abi Hasan Asyadili radhiyallahu anhu dalam kitab Wali Songo Luar Negeri sudah diterangkan, termasuk keramatnya Abi Hasan Asyadili itu ya ahli ilmu kimia. Ilmu kimia itu batu dirubah jadi emas. Punya murid suruh pengen belajar ilmu kimia, suruh ngambilin air aja tiap hari. Suatu saat, kalau kamu ilmu kimia sudah sempurna, kamu sudah bukan air lagi yang diambil tapi emas. Tapi ketika sudah bisa mengambil emas dengan timbanya, mereka sudah enggak tertarik lagi dengan emas. Termasuk Abi Hasan Asyadili itu wali ghaus. Wali ghaus itu seorang wali yang bisa mensyafaati atau menolong wali-wali yang lain.
Wali-wali yang lain apabila pengen berhubungan harus lewat wali ghaus. Imam Syadzili kata siapa itu? Abu Hanifah, kata Syamsuddin Muhammad Al-Hanafi, dia mengatakan begini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Syekh Abi Hasan Asyadzili, walaupun masanya lebih duluan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi kederajatannya lebih tinggi Abi Hasan Asyadzili. Karena Abi Hasan Asyadzili itu punya guru di bumi, punya guru di langit. Guru di bumi, walaupun tidak masanya Rasulullah, tapi Abi Hasan Asyadzili itu bisa menemui, bisa bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan sahabat empat. Guru yang di langit katanya tadi itu, guru yang di langit pernah berguru kepada 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Itu kata siapa tadi? Syamsuddin Muhammad Al-Hanafi. Syamsuddin Muhammad Al-Hanafi itu wali Syawal Waraki penutup. Dia umur 7 tahun masuk gua di dalam tanah, puasa pendem. 14 tahun baru keluar dari dalam tanah. Umur 14 tahun. 7 tahun masuk ke dalam tanah, puasa pendem. Umur 14 tahun baru keluar. Kita berapa ya? Masuk kamar aja tidur. Luar biasa loh, itu tadi. Itu kata dia begitu. Maka bagaimana biasa dia fatihah kepada Nabi Muhammad, pada para sahabat, ya, pada guru kita silsilah Tariqah Amaliyah boleh, kalau terlalu banyak ya langsung pada Syekh Syaifuddin, pada Abi Hasan Asyadzili dulu, baru Syekh Syaifuddin dan guru-guru kita. Seandainya nggak sempat ya nggak hadir Fatihah juga nggak apa-apa. Inilah bagian dari keistimewaan doa tasghir. Ayatnya ada di Al-Qur'an, "Binikmatin Allah terjadi." Mudah-mudahan doa ini menambah khusyuk ilmu kita, menambah aurat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan mudah-mudahan seandainya kita bukan kekasih Allah atau waliullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang numpang kendaraannya para wali. Barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti ada manusia maya lafaz Allah kalian. Ila hadrati ada manusia mahyalafan ababar fasad handalat baliya armiyah daniyal alami wa berusaha ujar sekolah alun azim al-basadur balikinat bisyurusin basyuaturid daudar sunhar bila khaskilah Ba'yul hanan mudrik Daud Sulaiman Isa sabdu Maryam Lutluta Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam ajma'in syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
sama Syuaib Lutan Yawa Musharun Kalilun Yunus Yunus Ilyas Alyas Ayub Asun Dalit Sabit Hamilan Tulkifli Izan Zabun Saat sama-sama Fiat Kitab Salam Audun Kaskol Basir Basir Lahir Isyok Rasul Alamun Laukuran Latim Rosat Zari Babil Bukran Imran Harif Simat dari sifat Kubilisun Suatu Barwah Hasim Ian Hasim Bijan Mistasar Habib Asmir Sabir Sahabat Ibad Baslariat Sallallahu alaihi wasallam Ajma'in Sya'alillah Ilahul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah indah mirban anallahu malam bayul bisa simpan aplik wajib lutir ores bita judaiman sarwakil ma'nain lutir kharim barik armil jabat sabun muslim barzaz nabi asim cerit berita mahir sanzin samital qawmi khabala soleh sanur ramal zamil qasim bayil ya hasil kablan badir khajim jawi jawi hasim hasim rotan satib susan jasad sahid subhan kalwat su'id gubran bernakut balda ibtal nabiya bernasi Khafiqah hasim hafaz lahim hasim bincang misal sebayan rokilan lahim Sallallahu alaihi wasallam ajma'in sya'lillahi lahul fatihah Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila bartafun abban Aura'id mu'muh sir Anina ma'ulujar mimsal mutatam Tamil tabib mama jar matawan Munbit baran rawan mubit Musagim yadin tami firdan Jabir salam edarobat jabuk abun Milad konotin ban sahim kharid Arab kharkin umar azrim Rahim itasyanu Yunus Sasan Furya Farbu sahib Rukmah Amir Sakhlak Sahun Kinamiyat Sibarofun Milad marhum Salid Walid Allah Ida Sanjaran Bayi Sallallahu alaihi wasallam ajma'in sya'lillahi lahul fatihah Alhamdulillahi Sobe usal hijan robbal mu'ilan sabiyan acil bayakir mutati rokin mirasakin khilfan mamun khawtun al-buhat wa'id robbal bigon batikun khawtun amil sakil misa sobiyat ujari syuhib syikan kalaman sabir Arhatun khawfan al-yalik al-barik akhir kan al-khibun isma yasma arrohi funaro min fat'an sofan sampun isus akribur Sakhim waliyah Zakaria Yahya Jurkhas Isa bin Maryam Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam ajma'in sya'lillahi lahul fatihah Alhamdulillahi Sumaila jamil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal awliya'i wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin sya'lillahi lahul fatihah Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Amin.
ثم إلى قدر علي السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي كرم الله وجهه وسيد حسن السيدي وسيد متوفر وسيد عبد المطيب وسيد عمر وسيد أحمد وسيد محيدين عبد القادر الجيلاني وسيد علي وسيد بيتي وسيد محمد خليل بنكال وسيد محمد صلى الله عليه وسلم وسيد الدين وجميع أهل طريقة الأكمالية وأصولهم وفري من أهل سلسلتهم قدس الله سر العزيز سر الله له الفاتحة. وسيد محمد سيرة العرب سيد رسول الله سبوت وجميع طريقات الأكمالية وأصولهم وفري من أهل سلسلتهم قدس الله سر العزيز ولله لهم الفاتحة. وجميع التربية السطرية وأصولهم وفري من أهل سلسلتهم قدس الله سر العزيز شهر الله لهم الفاتحة. وسحية الخران وجميع أولياء سيد الكلوم جدي والسيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزري رحمة الله عليهم وقدس الله سرهم شاء لله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
jami masakina wa masakina ustadina wa walidayhim wali masyaikhihim wali ashabil huquqi alaihim. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Syafi Abbas Al-Mursi wa Sayyidi Ahmad Kabir Al-Rifai wa Sayyidi Sayyid Al-Masbal wa Sayyidi Sayyid Al-Matasuki wa Sayyidi Ali Al-Khwas wa Sayyidi Samsuddin Muhammad Al-Khanaf ya nafa'an Allah bihim wa kulli wa madana fi barakati bidar ini sya'ulillahi lahumul Fatihah. abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa qalina wa qalatina khususan abawa iman fi hadal majlis al-ahya'i wal amwat wa sifaihim wa salamati wa salamati dini wa dunya wa akhrahum syaulillahi lahumul Fatihah. Syaulillahi lahul Fatihah. Jazakumullah jazaan hasanah wa badallahu lahu ibatan minhum badalan hasanah wa jala sadaqatihim wa infaqatihim nafi'atan fid dini wa dunya wa akhirahum syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jamilatina wa sasam sakinal kiram sasalah syahudin minal anbiya al-mursalin wa awliya syahbati wa tabi'in alladzina zakarnahum alladzina lam nadhkuru rahmatullahi wa qaddasallahu sirahum syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi wa alhamdulillahi
أنفسنا وزوجات وأجمعين جميل عليه العبد العطاء العطاء والنقبة وجميل الجليل ورحمة الله عليه وبركاته شامل الليلة والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa khidran ka khidran mursalin wa ilham kaina bil malaikatika muqarrabin. Qalatil musannifah Siti Faturatul Arifah rahimahullah wa nafa'ana Allah biha wa bi ulumiha wa amadana bi barakatiha fid dharain. Mana? Bismillahirrahmanirrahim yang dinamakan syariah. Dan sejatinya syariah itu adalah pengucap lisan. Dan semua pekerjaannya anggota yang bisa dilihat oleh mata, yang diperintahkan oleh Allah, yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah yang dimaksud syariat. Syariat itu bisa dikatakan peraturan. Syariat itu kedudukannya kayak kulit. Syariat itu kayak kapal yang jalan di atas
lautan. Seluruh ibadah yang dilakukan oleh anggota badan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya syariat. Kayak tahu wudhu, caranya wudhu, sholat, caranya sholat, ibadah-ibadah itu namanya syariah. Sebagian ulama mengatakan asyariatu bila hakikatin atilatun wal hakikatu bila syariatin batilatun. Asyariatu bila syariatin atilatun, ilmu syara, ilmu dohir tanpa dibarengi dengan ilmu batin, ilmu hakikat, ilmu untuk mengetahui hakikatnya segala sesuatu, maka atilah kosong. Walaupun orangnya sudah 1000 guru segudang kitabnya, tapi kalau dia nggak mau mempelajari ilmu hakikat, maka kosong. Ibarat rumah, rumahnya bagus tapi dalamnya nggak ada penghuninya, nggak ada lampunya, nggak ada kursinya, gelap. Kalau rumah yang gelap itu kira-kira dalamnya apa? Rumah itu kalau ditinggal, kalau dikasih lampu pasti akan dimasuki setan, dimasukin jin, dimasukin gondoruo, dimasuki yang macam-macam, namanya gelap. Lalu kok dimasuki dia? Karena setan-setan itu punya alam namanya alam kegelapan. Maka ada kelompok putih, ada kelompok hitam. Kelompok hitam yang suka ngopi. Kelompok hitam. Loh, orang itu kalau hanya ilmu syariat saja, ilmu dohir saja, makanya kata Gus Dur, ojo mau ngaji syariat loh kok mung pinter dong yang nulis lan ojo. Orang itu kalau hanya ngaji syariat saja, mung pinter dong yang pinter cerita, pinter pidato, pinter hadirin hadirat, perutnya bunyi, teroknya merosot. Pinter dongeng, pinter nulis, pintar membaca, tembe murine bakal sengsara. Nanti di akhir masa hidupnya akan sengsara, di akhiratnya akan sengsara. Loh kok sengsara? Iya, orang itu kalau ahli syariat pasti hatinya itu gelap. Hatinya akan terjangkit suatu penyakit yang dinamakan penyakit hati. Kayak apa contohnya? Ria. Ria itu termasuk syirik khafi. Hatinya terjangkit penyakit ria ketika dia beramal pengen dilihat oleh kebanyakan orang, pengen dipuja, pengen disanjung. Bahkan gak ada yang nyanjung, dia tulis di bajunya Al-Mukarram Kiai Haji titik-titik, sampai digambar bahwa sambil nuding tangannya isyarah kalau ahli dakwah. Bahkan dia gambar di umbul-umbul, tempel di pohon-pohon, padahal pohon itu tempatnya setan. Nah, setan itu sama kiai itu anti. Kalau kiainya ditempel di pohon gambarnya, setannya kabur, masuk ke anak-anak kecil sama kesurupan.
kesurupan massal anak-anak SD, anak-anak SMP, karena pohonnya sudah ditempel gambar-gambar Al-Mukarram. Supaya takut, turun, marah, bikin kesurupan massal. Riya, kibrun, penyakit sombong, merasa besar diri, yang lainnya dianggap kecil. Saya yang paling alim, yang lainnya kecil. Penyakit riya, kibrun, ujub, kagum amal, kagum terhadap prestasinya, sombong. Ini kalau bukan saya, tidak ada yang mampu puasa Senin Kemis umpamanya. Kalau bukan saya, tidak ada yang mampu malam-malam begini bangun sholat tahajud. Hanya saya aja yang itu wilayah sini yang mendapat rahmat sepertiga malam Allah turun. Ada juga yang sombong, nggak ada lagi yang ujub, nggak ada lagi yang kayak saya ngaji kalau tiduran. Itu tidur ya ujub, tidur. Mentang-mentang bisa tidur ke bawah ke alam mimpi. Ya banyak penyakit-penyakit itu. Nah, penyakit-penyakit jika hati seseorang kayak begitu itu, maka hati seseorang itu jadi sarangnya setan. Sama rumah, nggak ada lampunya, nggak ada penghuninya, ganti siapa-apa, ya jadi sarang setan. Hati juga begitu. Karena hatinya senantiasa lupa kepada Allah. Kata Allah, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin." Barang siapa lupa kepada ingat Ar-Rahman, ingat Allah yang Maha Pemurah, lupa ingat zat yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitan, ku gandeng dia setan. Fa huwa lahu qarin, setan itu menjadi teman setia. Wal hakikatu bila syariatin batilatun. Ilmu hakikat, ilmu hati saja nggak melakukan syariat, maka hukumnya batal, tidak diterima oleh Allah. Ilmu hati aja, sholatnya asal eling aja nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Rasulullah itu Sayyidul awalin wal akhirin, tuannya orang yang awal, tuannya orang yang akhir. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat, Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa, Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ketika masa-masa tuanya, Rasulullah beribadah kepada Allah sampai telapak kakinya membengkak karena lamanya berdiri. Kita bengkak karena asam, bedanya itu. Bedanya tipis kita sama Rasulullah. Kalau Rasulullah kan dikit-dikit sholat, dikit. Kalau kita sedikit sholat, tipis ya. Rasulullah dikit-dikit, kita sedikit, dikit. Bedanya hanya sedikit itu. Rasulullah. Makanya apabila ada orang promosi ilmu hati meninggalkan syariat, maka jangan diikuti, atau ilmu asal eling jangan diikuti, itu ilmu batal. Dan yang dinamakan thariqah itu mengerti semua yang bisa
didengar oleh kuping, dan mengerti semuanya roh, tempatnya, pekerjaannya, dan gunungnya, letaknya roh itu lah dinamakan thariqah. Thariqah itu gampang-gampang ilmu yang mempelajari tentang masalah roh dan sesuatu yang menjangkiti terhadap roh tersebut. Termasuk belajar ilmu tentang sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tercela, itu hubungannya sama ilmu roh. Atau dalam arti lain, thariqah itu adalah jalan. Jalan yang menghantarkan kepada hakikat, sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa law istaqamu ala thariqati lasqainahum ma'an ghadaqah. Walau istaqamu, sekiranya mereka itu mau istiqomah ala thariqati, atas thariqah, la asqainahum ma'an ghadaqah, niscaya aku minumi orang-orang tersebut ma'an ghadaqah, air yang berlimpah ruah atau rezeki yang berlimpah ruah. Hidupnya itu dikasih enak, hidupnya itu gak repot nyari rezeki, tapi rezeki yang mendatangi dia. Istilah hadisnya wa ya'ti dunya wa hiya rahimah, dunia akan datang kepadanya dalam kondisi hina. Dunianya pengen ngabdi sama orang itu, bukan orang itu pengen ngabdi sama dunia. Bajunya lo pengen dipakai sama orang tersebut, bukan orang tersebut pengen pakai baju itu. Dunia itu datang hina, kaya raya, tapi hatinya gak pernah bergantung terhadap dunia. Jika kita memang tujuannya benar sampai ke thariqah itu. Makanya makanan imadun dunia jama'allahu umurahu, Allah akan mengumpulkan seluruh urusannya jadi berhasil. Waja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah menjadikan kecukupan di dalam hatinya. Wa ya'ti dunya wa hiya rahimah, dunia akan datang kepadanya dalam kondisi ini. Masuk kita ngamalkan berat-berat begini ini tadi, itu biar dunianya takluk kan ini ya. Kita itu perlu menaklukkan ya. Kita perang supaya menang harus ditaklukkan, supaya bisa diperintah, supaya bisa disuruh. Makanya keramat Imam Syadili gak heran kalau batu itu disuruh berubah jadi emas beneran. Itu tingkat wali. Kita ya wali murid. Wali yang paling besar itu wali kota. Wali ngaji ngantuk itu wali. Wali ngaji ngantuk, ngopi saya. Wali itu kalau diajak ngopi ngantuk mulai. Itu kebalikan. Amalan-amalan tersebut itu sudah amalan-amalan yang sudah ditajem oleh para aulia Allah. Itu tujuannya menaklukkan apa yang akan kita raih, itu sudah takluk duluan. Kalau takluk itu kita nggak usah repot-repot, gitu ya. Negara sudah ditaklukkan, berarti negara itu sudah tunduk. Jangan sepanjang umurnya mencari susah, ditaklukkan, jangan mencari. Dicari jangan mencari, dicari rezeki jangan mencari rezeki, tapi jangan dicari polisi. Yang enak-enak itu udah takluk itu istilah
binatangnya sudah apa ya, sudah lulut. Kalau lulut itu gampang ditangkap. Karena apa? Kata Rasulullah, innalillah amil. Sesungguhnya sebagian dari beberapa nikmat awabid itu ada beberapa kegesitan, cepat hilangnya. Ka'awabidil wahsi, sebagaimana gesitnya binatang yang gesit. Fakoy itu habis syukuri, maka segeralah nikmat-nikmat itu kamu ikat dengan bersyukur kepada Allah. Bagian dari bersyukur kepada Allah itu termasuk kita mencari ilmu, itu mensyukuri nikmat akal. Akal itu bersyukuri. Kalau akalnya sehat, pasti pengen rezeki-rezekinya Cina, nggak usah nyari tapi datang. Tapi kalau akalnya nggak sehat, dicari. Orang itu kalau akalnya nggak sehat, dicari nggak? Cari keluarganya, mana? Ambulan. Bagi nggak sehat. Jadi thariqah itu bisa dikatakan jalan. Kok ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Naksabandiyah, ada thariqah Satariyah. Thariqah Qadiriyah berarti suatu thariqah yang dirintis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cara melakukan ibadah kepada Allah bagaimana? Nurut metodenya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada thariqah Naksabandiyah, berarti metode ibadahnya ngikuti metodenya Syekh Ahmad An-Naksabandi. Ada Satoriyah. Akmaliyah itu gabungan dari beberapa thariqah, termasuk Satoriyah, Qadiriyah, Naksabandiyah. Plus namanya Akmaliyah. Plusnya itu Akmaliyah. Akmaliyah itu sebenarnya bukan thariqah, tapi hakikat makrifat, hasil dari perasaan beberapa thariqah. Dan yang dinamakan hakikat itu mengerti adanya penglihatan dan asalnya penglihatan. Mengerti adanya penglihatan, bahwa penglihatan kita ini bukan penglihatan yang asli. Penglihatan yang kita miliki itu dinamakan penglihatan majazi atau penglihatan simbolis. Sebenarnya kita itu melihat tapi nggak melihat, karena sebenarnya kita nggak pernah punya penglihatan. Ngerti bahwa mulanya penglihatan itu adalah miliknya Allah, karena yang punya sifat basar itu Allah. Berarti penglihatan kita ini sebenarnya milik Allah. Ketika kita melihat, hakikatnya Allah lah yang bisa melihat. Kita ini sebenarnya buta di dalam melihat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar, beberapa penglihatan tidak mampu untuk menangkap Allah. Wa huwa yudrikul absar, akan tetapi Allah lah yang menangkap beberapa penglihatan itu. Ketika kita melihat, hakikatnya Allah lah yang menciptakan penglihatan kita itu. Wa huwal latiful khabir, Allah adalah zat yang maha lembut, Allah zat yang maha waspada, yang punya kelembutan Allah, yang punya kewaspadaan juga Allah. Merasa gak bisa melihat, penglihatan hanya milik Allah, yang kayak begitu itu dinamakan hakikat. Ngerti asal mula kejadiannya segala sesuatu itu berasal dari Allah. Dan hati kita
Ketika merasa memiliki harus bisa mengembalikan kepada Allah. Matilah dalam kondisi melarat, jangan mati dalam kondisi kaya. Matilah dalam kondisi melarat, matilah dalam kondisi tidak merasa memiliki apa, merasa jasadnya milik Allah, hidupnya milik Allah, harta yang dia miliki juga hakikatnya milik Allah, semuanya milik Allah. Kalau melarat gak punya apa-apa, kira-kira dihisab gak? Ya gak dihisab, gak punya apa-apa. Yang dihisab itu yang punya apa? Haknya belum dijalani dan belum bisa mengembalikan diri kepada Allah. Yang dihisab itu yang punya, yang gak punya gak dihisab. Maka bersyukurlah jadi orang-orang yang melarat. Sedihlah jadi orang yang kaya, yang gak bisa mensyukuri nikmat Allah. Orang melarat sama orang kaya sama-sama rajin ngajinya, sama-sama ngaji melek semua ya. Melarat melek, kaya juga melek. Itu nanti masuk surganya selisih 500 tahun. 500 tahun lama gak? Selisih 500 tahun itu sudah. Yang melarat sudah pakai ando, sudah pakai sampo, sudah mesra-mesraan sama bidadari. 500 tahun lama. Orang-orang kaya masih belum selesai dihisab. Ya celaka orang melarat ya, nggak punya bekal ibadah. Udah melarat dihisabnya lama lagi. Melarat urusannya banyak lagi. Melarat yang sangat menderita, hidupnya sengsara di dunia, gak ibadah, mantu utangnya banyak, semuanya ini lama. Kalau jadi orang melarat, jadilah orang melarat yang bersabar. Kalau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang ahli mati katanya. Itu melarat. Kalau melarat hakikat itu hatinya gak merasa punya apa-apa sama sekali. Kemelaratan ini Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wa khsurni fi jumratil masakin. Ya Allah, Allahumma ahyini miskinan, hidupkanlah saya dalam kondisi miskin. Wahid senimis, kita matikanlah kami dalam kondisi miskin. Wahsurni fi jumratil masakin, kumpulkanlah saya di dalam kelompoknya orang-orang miskin. Nanti kalau tasyakuran doanya itu. Udah tahlil tasyakuran doanya itu. Habis itu gak diundang lagi. Itu doa pribadi aja nanti. Kalau udah tasyakuran, Allahumma ahyina miskinan, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang miskin. Wa amitsni, Allahumma ahyina miskinan, hidupkanlah kami dalam kondisi miskin. Wa amitsna miskinan, matikanlah kami dalam kondisi miskin. Wahsurna fi jumratil masakin, kirimlah kami dalam kelompoknya orang-orang miskin. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu nanti berkata kasih separuh. Kasetnya nggak dua. Karena kebanyakan orang ahli dzahir itu doa pengen kaya. Orang ahli hakikat dan ma'rifat malah berdoa pengen jadi orang yang miskin jasa, miskin roh, miskin ilmu, miskin segala salahnya. Yang kaya hanya satu, Allah. Miskin itu sifat makhluk, kaya itu sifat Allah. Kalau kita merasa kaya, Allah juga kaya, berarti kita itu merebut sifatnya Allah. Tidak ada dua kekayaan. Kalau Allah maha kaya, berarti selain Allah melarat, dinamakan fakir. Kalau kita nggak merasa fakir, nggak merasa miskin, ya nggak disodaki oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir
miskin. Ya, kalau tapi yang disedekahkan oleh Allah, ya harus merasa miskin dalam hati kita, merasa nggak memiliki apa-apa. Yang memiliki pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya nama Al-Malik. Jadi hakikat itu ngerti hakikatnya sesuatu. Alam semesta ini tidak wujud. Yang punya wujudnya alam semesta ini Allah. Yang punya alam ini Allah. Yang mewujudkan alam itu juga Allah. Itu berdasarkan surat An-Nur. Allahu nur samawati wal ard. Allah itu pelita. Maksudnya Allah itu yang mewujudkan langit, bumi, seisinya yang tadinya nggak ada jadi ada. Dan mengerti asal mulanya apa saja. Harus ngerti asal mulanya apa saja. Asal mulanya telur dari mana? Dari ayam. Asal mulanya ayam. Dari telur sama ayam dari mana? Ya itu telur. Telur sama ayam dulu. Telur. Kalau ayam sama telur dulu ayam yang disebut ayam duluan. Baru ilmu itu udah bingung. Saya ngomongnya ayam dulu, berarti dulu ayam. Nah Allah itu gak daur, itu namanya daur tasalsul. Allah itu gak muter-muter begitu. Ayam misalnya dari telur-telur, dari ayam-ayam, bagaimana daur. Allah itu gak begitu. Allah itu asal nggak ada permulaannya, awal nggak ada permulaannya, asli. Harus ngerti asal mula segala sesuatu. Asal mula sesuatu itu asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya hanya kepada Allah raji'una, kami kembali. Maka dikatakan Allah itu tempat kembali. Wa ilaihil masyir, hanya kepada Allah tempat kembali. Harus kembali. Kalau nggak kembali namanya orang tersesat, orang hilang. Nah kita kalau nggak bisa kembali kepada Allah, ya nanti kesasar hidupnya. Hidupnya kesasar, rohnya kesasar. Karena nggak bisa kembali kepada Allah. Supaya bisa kembali kepada Allah, harus ngaji ilmu syariat, harus ngaji ilmu thariqah, harus ngaji ilmu hakikat. Mangkana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Apa kata Allah? Mangkana fi hadil a'ma, barang siapa di dunia ini buta, enggak kenal Allah. Yang dikenal hanya alam ini, enggak ngerti sejatinya alam. Yang dikenal hidup, enggak ngerti sejatinya hidup. Bahwa fil akhirati a'ma, maka di akhiratnya juga buta, nggak bisa kenal Allah. Wa adhallu sabila, lebih sesat lagi jalannya. Dikiranya jalan menuju radha, ternyata khufrah. Dikiranya jalan menuju jannah, ternyata jalan menuju neraka, karena buta. Sejelek-jeleknya orang yang buta mata intinya. Sumun bukmun umyun fahum layar, sumun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Kalau sudah hatinya kayak begitu, fahum layar jiun, mereka nggak bisa kembali kepada Allah. Dan mengerti sejatinya apa saja, dan mengerti baliknya apa saja, ngerti sejatinya.
Sejatinya alam semesta ini hanya wujud majazi, wujud simbolis. Alam semesta ini wujud, ada yang mewujudkan, gerak ada yang menggerakkan, bermanfaat ada yang membuat manfaat, timbul bahaya ada yang menciptakan bahaya. Siapa? Allah. Orang yang nggak kenal Allah, yang dilihat alamnya. Ada bahaya, dikiranya alamnya yang menciptakan bahaya. Padahal bahaya alam ini timbul dari Allah. Manfaatnya alam timbul dari Allah. Harus ngerti. Karena pelaku hakiki itu hanya Allah. Sutradara alam semesta itu hanya Allah. Yang makhluk itu, dunia itu panggung sandiwara. Kita ini termasuk, dan alam semesta ini termasuk pemain-pemain yang ada di dalam panggung sandiwara. Ya kadang kita susah, ya kadang senang, ya kadang paruh-paruh. Dunia ya sudah begitu. Tapi itu ada sutradaranya. Orang ahli hakikat senantiasa melihat sutradaranya. Bukan melihat saya kok diperankan begini, saya kok diperankan pembantu, tukang taman. Kok saya nggak jadi peran utama? Tampangnya cocok kan? Tampangnya ngenes gitu ya. Ya Allah, ya ngerti belum waktunya peran utama. Ini perlu dilas dulu. Biar bagus. Jadi yang dilihat sutradaranya memerankan kita ketika kita melarat. Oh iya ya Allah, kok menciptakan saya melarat. Kalau melarat itu gak bagus bagi saya. Gak mungkin Allah menciptakan saya melarat. Jangankan saya, Rasulullah itu loh, oleh Allah pernah dibikin melarat. 3 hari dapurnya gak ngebul pernah. Gak ngebul, gak ada apa-apa yang dimasak. Kena lapar, sangat lapar sampai perutnya diikat batu. Wah ternyata saya ini diserupakan oleh Allah dengan menyerupai Nabi. Alhamdulillah, menyerupai para walinya Allah. Senengannya lah lapar, syukur. Pas kaya, ya Alhamdulillah juga ya Allah, kau perankan saya kaya. Mudah-mudahan saya diperankan kaya. Kaya saya kayanya Nabi Sulaiman, bukan kayanya Korun. Apa kayanya Nabi Sulaiman? Memandang datangnya kekayaan, memandang datangnya kenikmatan, itu hanya dari Allah. Qul bi fadlillahi, apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ada min fadli Rabbi, kekayaan, tahta, semuanya itu hanya merupakan anugerah Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Allah ngasih saya kekayaan ini, saya ini malah tambah syukur, apa malah kufur kepada Allah. Jabatannya nambah, ngajinya tambah rajin enggak? Rumahnya tambah bagus, ngajinya tambah rajin enggak? Kendaraannya tambah, ngajinya tambah rajin enggak? Kalau kekayaan malah merontokkan ibadah, membuat tidak semangat dalam ibadah, menurunkan nilai-nilai ibadah, itu namanya istidraj. Semakin kaya, semakin jauh dari Allah. Istidraj itu namanya uluran. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka akan kami ulur dari arah mana saja, mereka nggak ngerti kalau itu istidraj. Apa punyanya istidraj nanti? Mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang mereka tidak mengira kapan datangnya. Kita harus ngerti. Ya
Hakikatnya kita itu ya enggak berupa apa-apa, ya enggak punya apa-apa. Yang merupakan kita Allah, yang memiliki kita ya Allah, jasad kita milik Allah, roh kita milik Allah, hidup kita milik Allah, buminya milik Allah, langitnya milik Allah. Ya udah, enggak punya apa-apa. Ketika seseorang menyandar dalam hatinya enggak merasa enggak punya apa-apa, maka dia telah menyandar kepada zat yang punya apa-apa. Berada dalam genggamannya punya apa-apa. Loh, kalau sudah berada dalam genggamannya zat yang punya apa-apa, itu menurut Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, Allah yang nyukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah menjadikan padanya makhrajan, solusi atau jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Takwa itu banyak artinya. Takwa itu artinya menjaga. Takwa hakikat menjaga hati, jangan sampai bergantung kepada sesuatu selain Allah. Yaitu dinamakan ilmu hakikat, ngerti sejatinya sesuatu. Kalau dalam ilmu Jawa dinamakan ilmu sejati. Kalau dalam pewayangan dinamakan ilmu sangkan paraning dumadi. Jadi orang yang ahli seperti itu bisa dikatakan ahli hakikat. Jadi segala sesuatu yang dilihat itu hakikatnya. Hakikatnya segala sesuatu ya pasti kembali kepada Allah, berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Dan harus mengerti adanya ma'rifat. Maksudnya yang namanya ma'rifat itu mengerti asal mulanya penciuman. Asal mulanya penciuman ya dari Allah. Dan mengerti gaib. Yang dimaksud gaib itu bukan setan, bukan jin, bukan gondoruo, bukan malaikat. Tapi yang dinamakan gaib itu seseorang mengenal Allah ketika Allah belum menciptakan alam semesta, yang ada hanya zat. Membayangkan hatinya sebelum adanya makhluk. Sebelum adanya makhluk mesti Allah. Sebelum Allah tidak ada. Maka Allah itu awal tanpa permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Dan Allah itu lamuntahan. Jadi gaib itu kembali kepada ahadiyat. Ahadiyat itu apa? Ahadiyat itu mengiktikadkan sebelum alam semesta terjadi, yang ada hanya zatnya Allah. Yang dimaksud gaib itu ketika itu nama Allah belum dikenal, belum ada yang nyebut, karena ketika itu makhluk belum diciptakan. Istilah Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaibi dalam Al-Quran itu kalau ahli syariat, ahli tafsir, yang gaib itu surga, ahli tafsir, neraka, pertanyaan malaikat mungkar, nakir, sampai seterusnya. Sebenarnya itu kan gaib, itu nyata adanya, dinamakan gaib karena kita belum mengalami aja. Gaibnya surga itu bagi kita, tapi bagi Nabi Adam dia nggak gaib. Nabi Adam sebelum di dunia udah di surga dulu. Menurut setan dia nggak gaib, iblis itu di surga juga. Iblis itu pernah jadi dosen di surga. Seniornya Nabi Adam ketika itu.
Selain Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu dosennya para malaikat dengan menerangkan nama-nama wa alamal Adam wa alamal asma wa alamal Adam wa alamal asma wa alamal asma kullah wa alamal Adam al asma kullah. Kalau mengajar Nabi Adam beberapa nama-nama itu diterangkan kepada para malaikat. Jadi malaikat itu sebenarnya muridnya Nabi Adam ketika di surga. Berarti kuliahnya Nabi Adam itu dari dosennya di surga. Karena ditipu oleh seniornya, iblis akhirnya ke dunia ini. Dunia ini maka dinamakan tempat tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada kehidupan dunia itu kecuali kegembiraan yang nipu. Nipu gak dunia? Terakhir dimakan, dia sudah ditahi. Jadi punya cita-cita nanti kalau saya sudah punya rumah, saya isi kursi yang empuk-empuk. Ketika punya kursi benar, kursinya didudukin sendiri enggak? Enggak, dia ketipu. Wah, ini kursi saya 4, saya duduk bisa jadi petangga. Mungkin. Ketika punya kursi yang ketipu, nyatanya enggak didudukin sendiri. Pengen punya TV ya enggak ditonton sendiri, tetangganya datang boleh nonton enggak? Kadang kalau orang yang kaya raya itu malah gak pernah nonton TV. Nanya acaranya apa? Nanya sama pembantunya. Malah banyak pembantunya yang nonton. Yang kaya malah enggak. Ditipu enggak? Punya TV gede tapi gak pernah nonton. Punya duit juga buat bantal. Orang kaya bantalnya duit ya. Bajunya ya sama aja, kain, paling rangkepan kaos kutang 1, udah. Orang kaya itu bajunya 7, celana dalamnya 6. Ya sama aja. Minumnya ya sama saja, malah orang-orang yang kaya itu dicegah oleh Allah nggak boleh makan daging. Pembantunya yang ragus. Orang kaya itu kebanyakan makan daging. Enggak. Masa tuanya dimuliakan, didorong di kursi roda. Pengen ya dimuliakan. Pengen jalan sendiri apa dia dorong? Melarat, jalan sendiri. Jalan-jalan sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Enak kan? Tidur sendiri, oh istrinya kabur. Ya enak. Kita melarat ya apa-apa doyan alhamdulillah. Ada makan Allah habis. Berarti sehat. Ya kan ya? Ada doyan makan tuh sehat. Kopi segelas nambah habis juga sehat. Rokok sedal-sedul ya enggak batuk. Sehat. Alhamdulillah. Orang-orang kaya itu ditipu. Duit juga buat bantal. Kalau udah kaya itu kalau pipisnya sama enggak? Kalau yang kaya pipisnya sprint, gitu. Sama aja lah. Makanya kata Rasulullah, laisal ghina bikasratil mal, innamal ghina ghina nafsi. Laisal ghina bikasratil mal. Yang namanya kaya itu bukan banyak hartanya. Innamal ghina ghina nafsi. Tapi yang namanya kaya itu kaya hati, senantiasa ingat kepada Allah. Senantiasa tahu asal mula kejadiannya alam, semuanya kembali kepada Allah. Kaya itu namanya. Kaya hati. Bukan sakit hati. Orang kalau hatinya gak kaya, sakit hati, serba gak enak.
gurur ditipu. Innamal hayat dunya mata'ul ghurur. Innamal hayat dunya laibu walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, permainan. Dunia itu hanya permainan kayak orang main bola gitu, rebutan. Dunia itu ya rebutan. Kita ini di dunia ini ya rebutan menggapai kesuksesan. Kalau kita ingin menggapai kesuksesan, ada yang ngalang-ngalangi sama enggak, enak mana kira-kira? Ya enak ada penghalangnya. Enggak ada orang main bola. Di orang main bola, saya pengen jadi orang hebat. Saya aja yang main, nggak boleh dikiperin, nggak boleh. Mulai dikewiring sendiri, nyampe itu tendang, masuk, temu-temu sendiri. Gila kan? Justru yang hebat itu orang menggiring bola, ada yang ngalangi, ada yang jaga, kena musuhnya rebut lagi, sampai dekat gol kita tendang, ada kipernya masuk, penonton bersorak, semuanya sorak-sorak. Itu sukses yang hakiki. Sukses yang hakiki itu adalah kesuksesan yang disertai dengan rintangan. Istilahnya harta itu bukan harta warisan, tapi harta dari jerih payah kita bekerja, tahu kalau harta itu halal. Itu kesuksesan hakiki. Kayak orang main bola, dunia itu ya mesti begitu, bersaing kayak orang main bola. Kalau pengen ada saingannya besok main bola sendiri, tepuk tangan sendiri gitu ya, dia nggak dapat hadiah. Kasih hadiah. Kalian nonton jin, orang koplang ya. Jadi sesuatu itu jadi asik apabila ada rintangannya. Gak asik kalau gak ada rintangannya. Orang rumah tangga itu bermesraan aja, mulai mantan baru sampai mantan tua. Ada kayak gitu ya? Mesraan aja. Mau kerja sampai istrinya ditarik, jangan kerja mas, pedor. Berangkat lagi ditarik, jangan mas. Oh ya ada gitu ya? Ya gak ada. Rumah tangga yang bagus ya keluar, ya kerja, ya kadang istrinya ngomel, ya kadang istrinya senyum. Itu sudah panggung sandi, marah, biasa aja lah. Dari sini aja, dan mengerti gaib. Jadi gaib hakikat itu seseorang mengenal bahwa seluruh makhluk itu sebenarnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Allah alam shawab. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat. Ini mau latihan refreshing mau diterusin kan? Yang di pantai kan? Latihan dikir apa mau diterusin? Boleh. Ya kalau terus itu bayar maksudnya. Kalau numpang jangan terus-terusan. Kalau saya diajar kan terang, terhadap yang jaga di bendung. Ya kalau terusin kan itu bayar, 25.000. Enggak makin enak. Udah bisa ngapung belum? Itu biasanya kalau habis ngapung itu kan lapar tuh ya. Paling nggak makan apa mungkin apa kita yang ikut-ikut iuran mungkin rica-rica bagaimana, terserah aja.
Ya kalau memang kita adakan ya awal bulan ya, Sabtu awal bulan. Telatayan tidur di atas air. Tapi kalau ngapung itu jangan gerak-gerak, diem gitu, diem. Kalau gerak-gerak malah tenggelam, capek. Itu bukan latihan renang, latihan ngapung. Jangan bawa baju apung. Biasa gini, pakai biasa. Terus tidur telentang, terus dinikmati. Kalau yang belum bisa, nyarinya jangan yang terlalu dalam. Saya nggak tanggung jawab ya. Pas aku takut dimakan ubur-ubur. Kalau ketemu kabrio sih mendingan ya. Kalau yang belum bisa renang, itu nyari yang kira-kira sedada atau leher. Kalau yang bisa renang, bisa tengah sampai tenggelam sampai. Ya kira-kira bisa ngapung aja, ikutin aja. Jangan melawan arus, itu belajar los, konsentrasi los. Sebenarnya nggak usah pikir, tapi baik juga kalau kita pikir sama hasbunallahu wa ni'mal wakil ini atau ya latif. Saya dulu juga nggak percaya Gus Lelor itu, cucunya Syekh Holil itu kalau tidur itu di laut katanya kalau malam. Saya nggak percaya. Ternyata memang kalau dipelajari bisa kita ngapung itu. Jadi kalau mau terusin ya paling Sabtu awal bulan lah. Ya mungkin saja yang bisa dikasih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina awwalina wal akhirina sayyidina sayyidina rasulina ajmain dari waqtiya wa yukafi masjida wa barakal khamra ya bagi li jalalika wajhika wa azimi syar'i Allahumma ja'alna min ibadika al-muttaqin wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin Allahumma bihurmati jamil anbiya'i wal mursalin wa bihurmati jamil malaikatika al-muqarrabin wa bihurmati jamil silsilati tariqatil anbiya'i Manta karuh syifat. Allahumma ja'al hayatana hayatan istiqomah, ja'al mutana bil khatimah, wa ja'al hayatana hayatan mubarakah, wa ja'al tulamurna bi ta'atika Allahumma ja'alna minal aghniya'i syakirin, wa la taj'alna minal fuqara'i alladhina yaquluna bi ni'amika qalilan wa katsiran. Allahumma ahtim bi syahadati ajalana, Allahumma ahtim bi syahadati ajalana, Allahumma ahtim bi syahadati ajalana, wa ja'alna wa alana min al-ilmi wa al-khair wa min ahli al-istiqamah wa min ahli al-istiqatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salim wa salim wa barik saliman abada ala Muhammadin al-Muhtari wal Mustafa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal bala'i wa saqami salli wa salim wa barik saliman abada ala Muhammadin al-Muhtari wal Mustafa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal bala'i wa saqami
wabarakatuh.